Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kali ini kita belajar tentang hidrosfer. Ini adalah gambaran bumi yang Kak lihat dari Google Earth. Dari sini kita bisa melihat kalau bumi kita, jika dilihat dari luar angkasa, maka akan terlihat berwarna biru. Sebagian besar permukaannya terlihat berwarna biru. Hanya sedikit bagian yang berwarna hijau atau kecoklatan. Nah, bagian yang berwarna biru ini itu adalah air, terutama air laut. Sebagian besar permukaan bumi itu ditutupi oleh air laut. Dan lapisan air yang menyelimuti bumi itu nanti kita sebut sebagai hidrosfer. Hidrosfer berasal dari dua kata, hidro dan sfera. Hidro berarti air, sementara sfera berarti selimut. Jadi hidrosfer bisa diartikan sebagai lapisan air yang menyelimuti bumi. Air yang berada di bumi secara umum bisa kita bagi atas dua jenis. Yang pertama ada air laut atau air asin yang jumlahnya sebanyak 97,5% dari seluruh air yang ada di bumi. Lalu sebagian kecilnya berupa air tawar yang jumlahnya hanya 2,5%. Nah, air tawar ini terletak di 3 tempat utama di bumi. Yang pertama terletak di kutub atau puncak gunung berupa es di kutub dan puncak gunung. Yang kedua berupa air di dalam tanah, kita nyebutnya sebagai air tanah. Dan yang ketiga, air permukaan, berada di danau atau sungai. Air yang bisa dimanfaatkan langsung oleh manusia biasanya berupa air permukaan. Dan seperti yang udah kita tahu, manusia memanfaatkan air untuk berbagai macam keperluan. Untuk keperluan sehari-hari, misalkan untuk minum, mandi, dan mencuci. Atau bisa juga digunakan untuk pertanian maupun industri. Setiap hari, manusia selalu memanfaatkan air untuk berbagai macam keperluan. Dari sekian banyak air yang udah kita manfaatkan, apakah jumlah air di bumi bisa berkurang? Apakah jumlah air tawar di bumi itu bisa berkurang gara-gara banyak kita gunakan? Secara normal, jawabannya tidak. Jumlah air di bumi, jumlah air tawar yang ada di bumi, umumnya jumlahnya tetap tidak berubah-berubah. Kenapa? Gara-gara di bumi terjadi suatu proses yang kita sebut sebagai siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Misalkan ini adalah gambaran dari permukaan bumi. Ada laut, ada gunung, terus kemudian ada lembah. Panas dari matahari akan mengakibatkan air di permukaan laut akan menguap. Gak cuma di permukaan laut, di permukaan danau, sungai, air yang berada pada tubuh kita, pada tumbuh-tumbuhan, semuanya menguap. Nah, proses penguapan air dari permukaan laut itu nanti kita sebut sebagai evaporasi. Semakin ke atas, uap airnya akan mengalami penurunan suhu. Semakin ke atas, suhunya akan semakin rendah. Sehingga pada ketinggian tertentu, uap air ini akan mengalami proses pengembunan. Kita sebut sebagai proses kondensasi dan berubah menjadi awan. Awan yang terbentuk bisa saja turun sebagai hujan di tempat ia dibentuk, pada tempat penguapannya. Atau ditiup oleh angin hingga menuju tempat yang sangat jauh, makin lama makin besar karena uap yang dia terima semakin lama semakin banyak. Ketika uap air yang ditangkap oleh awan semakin banyak dan udah mencapai batas maksimumnya, maka uap air tersebut akan turun, embun tersebut akan turun sebagai hujan. Dan proses turunnya hujan itu nanti kita sebut sebagai presipitasi. Nah, air hujan yang turun sebagian akan mengalir di permukaan bumi, mengalir di sungai, ke danau, hingga kembali lagi ke laut. Proses mengalirnya air di permukaan bumi itu nanti kita sebut sebagai runoff. Sebagiannya lagi akan diserap ke dalam tanah. Nah, proses penyerapan air ke dalam tanah nanti kita sebut sebagai infiltrasi. Di dalam tanah, air tadi akan disimpan atau akan mengalir pada sungai-sungai yang berada di dalam tanah, kembali lagi ke laut.
Nah, karena proses ini selalu berputar, kembali ke laut, lalu menguap menjadi awan, turun sebagai hujan, kembali lagi ke laut, maka proses ini kita sebut sebagai siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu berguna untuk menjaga persediaan air tawar yang ada di bumi. Hujan akan mengisi persediaan air tawar yang ada di bumi, mengisi sungai, danau, ataupun air tanah. Jadi hujan secara normal akan membawa manfaat bagi manusia. Namun, hujan yang sangat lebat dan lingkungan yang rusak dapat mengakibatkan kerugian pada manusia. Dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Terus, apa yang menjadi penyebab dari banjir? Yang pertama, banjir bisa terjadi karena curah hujan yang tinggi. Yang kedua, terjadi gara-gara sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Contohnya misalkan, daerah hulu sungai, biasanya daerah bukit atau pegunungan, itu harusnya menjadi daerah tempat resapan air hujan. Namun, gara-gara di daerah bukit dan pegunungan banyak dibangun perumahan atau villa, maka lahan untuk tempat penyerapan air jadi berkurang, sehingga air hujan langsung masuk ke sungai, sehingga sungai menjadi meluap. Atau sistem pengelolaan yang buruk berikutnya adalah banyaknya perumahan di sekitar aliran sungai, seperti yang kita lihat pada foto ini. Di pinggir sungai yang harusnya dijadikan tempat penyerapan air, itu berubah menjadi daerah-daerah pemukiman. Sehingga ketika aliran airnya meluap, ya pemukimannya menjadi banjir. Penyebab berikutnya bisa karena perilaku manusia yang merusak alam. Manusia yang membuang sampah sembarangan, bahkan membuang sampah ke aliran sungai, mengakibatkan aliran sungai menjadi terhambat. Sehingga ketika terjadi hujan, terjadi luapan air, maka akibatnya sungai jadi meluap. Atau gara-gara manusia yang banyak menebang pohon, melakukan penebangan pohon di mana-mana, sehingga hutan yang harusnya menjadi daerah resapan air dan tempat menahan air, akibatnya nggak ada lagi. Oke? Di Indonesia, biasanya penyebab banjir terjadi karena gabungan semuanya ini. Indonesia merupakan daerah tropis yang terletak di antara dua buah samudra. Setiap tahun curah hujannya termasuk tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Sistem pengelolaan lingkungan yang juga buruk tanpa perencanaan awal. Kemudian perilaku manusianya yang juga merusak lingkungan. Menyebabkan hampir setiap tahun di beberapa daerah di Indonesia selalu dilanda oleh banjir. Terus, bagaimana caranya agar kita dapat mencegah terjadi banjir? Karena penyebab utamanya adalah gara-gara kerusakan lingkungan, maka kita harus menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan agar tetap asri, agar tetap seperti seharusnya, mampu menyerap air dalam jumlah yang cukup banyak. Caranya, yang pertama dengan tidak menebang pohon. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi membuang sampah ke sungai. Jangan pernah membuang sampah ke sungai. Itu yang pertama, kita jaga lingkungan. Yang kedua, kalau ternyata lingkungannya emang sudah rusak, misalkan hutannya sudah rusak, maka agar kembali menjadi hutan yang asri, kita lakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Tanam pohon sebanyak-banyaknya agar hutan-hutan yang sudah gundul kembali lagi menjadi hutan yang asri. Yang ketiga, cara mencegah banjir, yaitu kita perbaiki kondisi sungai. Apa yang harus diperbaiki dari sungai? Yang pertama, lakukan bersihkan sampah yang ada di sungai, sehingga tidak ada lagi sampah yang akan menghambat aliran sungai. Yang kedua, keruk dasar sungai. Sungai-sungai di kota-kota besar umumnya sering mengalami pendangkalan gara-gara endapan lumpur yang terbawa oleh aliran sungai atau karena sampah yang menumpuk di dasar-dasar sungai. Maka, biar air sungai, air yang dapat ditampung oleh sungai menjadi lebih banyak, keruk dasar sungai. Yang ketiga, lakukan penghijauan di daerah sekitar sungai. Oke, istilahnya normalisasi daerah di sekitar aliran sungai. Jangan jadikan aliran sungai, daerah sekitar aliran sungai sebagai tempat pemukiman, lalu kemudian hijaukan kembali daerah aliran sungai, sehingga air yang dapat diserap oleh tanah menjadi lebih banyak. Kalau kita udah lakukan ini, 3 yang tadi, jaga lingkungan, kemudian reboisasi, lalu kemudian perbaiki kondisi sungai, mudah-mudahan banjir akan bisa diatasi. Oke, sekian dulu video kali ini yang membahas tentang hidrosfer. Terima kasih.
Dan jangan lupa, mari kita jaga alam sekitar kita. Yang pertama, biar tidak terjadi banjir. Yang kedua, agar kita bisa selalu menjaga jumlah air tawar yang ada di bumi. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.